Langsung nggih. Nggih, langsung ganti peran kita. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Viro. Akhirnya kita bisa ketemu hari ini nggih. Setelah lama Nggih. janjian ndak jadi-jadi. Nggih, betul sekali. Mungkin ya karena kita, sibuk dengan kegiatannya kita masing-masing. Nggih. Nggih, Bu Viro. Nggih, Bu Mut. Untuk sore hari ini Bu Mut, karena seperti yang sudah kita rencanakan kemarin nggih, kita akan melakukan proses coaching. Proses coaching ini, kita laksanakan hanya berdua saja. Jadi saya harap jenengan pada sore hari ini tidak merasa terbebani dan bisa menceritakan segala sesuatu yang ingin jenengan ceritakan ke saya dengan baik, nggih. Tanpa harus berpikir, apakah nanti akan didengarkan oleh orang lain atau tidak, kita hanya berdua Bu Mut. Siap, Bu Viro. Hari ini jenengan bagaimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah bahagia, sehat. Alhamdulillah. Hari ini aktivitasnya jenengan apa saja Bu Mut tadi pagi? Tadi pagi saya mengikuti kegiatan jalan sehat. Oh, Dalam gitu. rangka Hari Guru bersama anak-anak, Bu Viro. Pasti sangat menyenangkan sekali nggih. Sangat menyenangkan nggih. Lalu seperti ini Bu Mut, semoga kita nanti di dalam, perbincangan kita hari ini, saya dan juga jenengan mendapatkan pengalaman baru, nggih, pengalaman baru yang bisa kita bagi sehingga dapat meringankan beban kita masing-masing, seperti itu nggih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Mut, kira-kira dari kemarin kok pengen ketemu, ini ada apa? Apa yang ingin disampaikan? Kira-kira seperti itu. Gini Bu Viro, yang menjadi keresahan saya itu sebenarnya adalah bahwa saya ini menjadi seorang guru kelas 1 SD, di mana anak-anak masih peralihan dari dunia PAUD ke SD, sehingga terkadang anak-anak itu masih membawa sifat mereka dari TK, sehingga terkadang mengalami kesulitan. Saya yang mengalami kesulitan untuk menumbuhkan minat belajar anak didik saya ini. Yang notabene saya adalah guru baru di SD dan saya ditempatkan di kelas 1 yang jenengan tahu sendiri bagaimana anak-anak kelas 1 yang masih peralihan dari TK. Seperti itu Bu Viro, saya sebagai guru merasa resah. Berarti Bu Mut ini ngajar kelas 1 SD ini baru nggih? Nggih, baru Bu Viro. Baru berapa lama Bu Mut? Mau 1 tahun ini. Oh, baru 1 tahun nggih. Jadi yang Bu Mut rasakan adalah, murid-murid yang ada di kelas 1 SD ini kurang, minat belajarnya kurang, seperti itu nggih? Iya. Lalu, yang saya tanyakan Bu Mut, dari hasil pembicaraan kita pada sore hari ini, apa yang ingin Bu Mut dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi yang pasti dan juga, melegakan hati ini, yang mungkin beberapa waktu adalah, saya ini merasa resah Bu Viro. Jadi saya pengen berbagi dengan jenengan dan saya yang pasti adalah ingin mendapatkan solusi dari keresahan hati saya. Baik, nanti kita cari solusinya bersama-sama nggih Bu Mut. Jadi karena jenengan di sini ingin mendapatkan solusi untuk meningkatkan minat belajar untuk murid-muridnya jenengan yang ada di kelas 1 SD, seperti itu nggih? Nggih Bu Ya Viro. semoga, kita setelah proses coaching ini kita mendapatkan solusi yang terbaik. Jenengan juga bisa nyaman dalam pembelajaran, dalam membersamai murid-muridnya panjenengan di dalam kelas. Murid-muridnya jenengan juga bisa belajar dengan bahagia tentunya. Nggih.
Nggih, Bu Viroh, itu yang saya inginkan. Nggih, betul. Lalu yang ingin saya tanyakan Bu Mut, eee, panjenengan tadi mengatakan bahwa murid-muridnya jenengan di kelas 1 SD ini minat belajarnya kurang, seperti itu nggih. Nggih. Apa yang membuat jenengan merasa bahwa murid-murid saya ini minat belajarnya kurang atau murid-murid saya ini motivasi belajarnya sangat kurang misalnya? Karena seperti ini Bu Viro, ketika saya ada di depan kelas, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak saya itu ada yang bermain sendiri, ada yang mengganggu temannya, jahil, ada yang lari-lari, muter ke sana ke sini. Seperti itu Bu Viro. Berarti anak-anak ini ada yang masih suka main sendiri ketika pembelajaran seperti itu nggih? Betul sekali Bu Dan Viro. juga mengganggu teman-temannya. Yang Iya. ingin saya tanyakan ketika mereka ini melakukan hal-hal yang seperti yang jenengan sampaikan tadi, apa yang jenengan lakukan ketika mereka mengganggu temannya atau mereka bermain asik dengan Nggih. sendiri saat jenengan menjelaskan? Nggih. Biasanya saya melakukan kegiatan yang, seperti mencari apa ya, mencari perhatian anak-anak saya. Mhm. Tiba-tiba saat pembelajaran rame, tiba-tiba saya melakukan ice breaking atau apapun Mmm. yang kiranya kegiatan itu dapat menarik perhatian dan fokus anak didik saya untuk fokus kepada saya, Bu Viro. Mhm. Biasanya ini sangat menarik sekali Bu untuk anak-anak, untuk Nggih, melakukan ice betul. breaking seperti itu. Iya. Apalagi untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, itu pasti sangat senang sekali dengan ice breaking, karena mereka melakukan banyak aktivitas. Iya. Ini solusi yang sangat bagus sekali yang jenengan lakukan ketika mereka, eee, apa namanya, ketika mereka mungkin tidak fokus di dalam pembelajaran, Iya, nggih. Bu Viro, ya. Lalu yang ingin saya tanyakan Bu Mut, ketika jenengan melakukan ice breaking ini, eee, bagaimana respon dari murid-muridnya jenengan? Ketika mereka, eee, selesai bermain, lalu jenengan memberikan ice breaking, itu kan sesuatu yang menyenangkan biasanya nggih. Lalu Nggih. bagaimana respon mereka? Respon anak-anak biasanya itu langsung perhatian ke saya, Bu Viro. Mhm. Berhenti, lari-lari ya berhenti, mengikuti gerakan yang saya lakukan. Mmm. Nah, selain itu Bu Viro, saya juga sebenarnya gini, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Karena saya tahu memang bahwa anak-anak seusia itu adalah kegiatan mereka adalah belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar, sehingga tidak melulu bahwa anak-anak saya itu harus mengerjakan tugas di kertas, membaca buku yang, eee, pokoknya tulisan angka di kertas itu kan mungkin membosankan bagi anak-anak. Oke, betul. Sehingga saya mencoba untuk, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan juga kebutuhan anak didik saya, Bu Viro. Heeh. Nggih, memang untuk anak-anak seusia yang tingkatan SD kelas 1 itu Bu, nggih, Nggih. yang kita pelajari dulu di modul kita sebelumnya itu kan kodratnya mereka adalah banyak yang bermain, nggih. Bermain. Jadi ini tindakan yang jenengan lakukan sudah sangat baik sekali ketika jenengan melakukan ice breaking, yang mungkin mencuri perhatian mereka dan juga mereka akhirnya mengikuti apa yang jenengan rencanakan, seperti itu. Lalu pembelajaran berdiferensiasi Bu, ini juga sangat menarik sekali bagi saya, karena murid-murid kita itu kan mempunyai keberagaman yang luar Iya. biasa nggih, dan itu harus kita fasilitasi. Apapun yang mereka lakukan itu harus kita, apresiasi, seperti itu. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya Bu Mut, Iya. pastikan ketika pembelajaran dengan diferensiasi itu dengan berbagai metode, dengan berbagai ragam, gaya belajar anak, pastinya ada hambatan yang jenengan temukan ketika
proses pembelajaran. Apa hambatan yang jenengan temukan ketika ketika, pembelajaran untuk mencapai tujuannya jenengan yang meningkatkan minat belajar murid tadi? Nggih, hambatan yang saya hadapi adalah ketika, kita dihadapkan pada, apa ya, kodrat anak, bahwa anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda, minat belajar yang berbeda, juga dengan kesiapan belajar mereka yang berbeda-beda, Bu Beda-beda, Viro. oke. Jadi saat kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu, eee, terlebih dahulu apa itu yang menjadi gaya belajar si A, si B, si C, ataupun minat dan juga kesiapan dari anak-anak didik saya, Bu Viro. Yang menurut saya sebagai hambatan itu adalah jika kita tidak tahu gaya bahasa, gaya belajar, minat, ataupun kesiapan belajar anak didik kita. Nggih, berarti yang menjadi hambatan jenengan adalah ketika jenengan, tidak dapat menganalisa gaya dan Iya minat belajar murid jenengan dengan baik seperti itu, nggih. iya, Bu Viro. Selain itu, ada hambatan lain Bu Mut yang jenengan temui? Untuk hambatan lain saya kira tidak ada, Bu Viro, hanya saja saya ini juga guru yang masih belajar, Oke. belajar juga untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang menjadi hambatan saya. Ya, kita sama-sama masih dalam proses belajar nggih Bu Mut. Lalu yang ingin saya tanyakan selanjutnya, eee, apa rencana jenengan untuk mencapai tujuan yang ingin jenengan capai ini? Rencana saya yang pertama yaitu adalah, pertama kali itu adalah menciptakan lingkungan belajar di kelas yang nyaman, aman. Mhm, Contohnya misalnya dengan saya menghias kelas yang menarik, kelas yang di dalamnya itu ada literasi numerasi untuk anak-anak saya, sehingga nanti jika anak-anak ini sudah nyaman, aman, mhm. dan juga tertarik dengan kelasnya, mereka akan, fokus untuk belajar. Selain itu, saya juga akan memperkaya diri saya dengan belajar, mencari informasi-informasi dan juga, pengalaman serta, apa ya, ilmu-ilmu baru dari teman-teman saya yang sudah senior juga. Selain itu juga saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk kebahagiaan anak-anak didik saya. Jika anak-anak didik saya merasa bahagia, pasti mereka akan menerima ilmu dengan baik, Bu Viro. Jadi yang dari yang saya tangkap, ada 3 rencana yang dapat yang akan jenengan laksanakan, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, mencari informasi dari rekan sejawat ataupun, dari guru yang senior seperti itu nggih, melakukan penggalian, pembelajaranlah. Yang Iya selanjutnya yaitu, eee, belajar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu nggih. iya, Bu Viro, iya. Dari 3 hal ini, kira-kira mana yang lebih jenengan utamakan untuk diterapkan di kelasnya jenengan? Yang lebih saya utamakan yang pertama, sebenarnya semuanya adalah prioritas, Bu Viro. Nggih, betul. Semuanya ada prioritas, tapi yang pertama, mungkin di urutan pertama adalah saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Mhm, untuk anak-anak didik saya. mmm, Setelah anak-anak didik nyaman, saya akan melaksanakan, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang mhm. menyenangkan. Lah, dengan berjalannya waktu juga, saya juga akan terus meng-upgrade diri saya, Bu Viro. Sambil berjalan anak-anak belajar, saya juga belajar, Bu Viro. Nggih. Dari 3 rencana yang jenengan sebutkan dan juga skala prioritas yang jenengan tetapkan tadi, eee, berapa lama waktu yang jenengan butuhkan untuk, setidaknya jenengan bisa melihat perubahan tersebut? Mungkin di 3 bulan pertama paling cepat,
dan 1,5 semester paling lama. Nggih. Berarti nantinya kita 3 bulan kita bisa merefleksi kembali nggih Bu Mut, Nggih, apakah murid-murid jenengan ini bisa, eee, sudah mendapatkan peningkatan motivasi belajarnya, seperti itu nggih. iya Bu Vero. Jadi di 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, ini berarti harapannya jenengan adalah sudah adanya keberhasilannya jenengan dalam, tujuan yang ingin jenengan capai tadi, seperti itu nggih, Iya, Bu Mut? Ya kita kita doakan semoga dengan semangat yang luar biasa dari jenengan dan juga motivasi dari teman-teman dan juga murid-muridnya jenengan, 3 bulan sampai 6 bulan hal ini sudah bisa tercapai. nggih Bu Vero, amin. Terima kasih Selan doanya. Sama-sama, Bunut. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah, eee, dari tujuan yang ingin jenengan capai, menurut panjenengan siapa yang bisa membuat jenengan kuat untuk menjalani komitmen ini? Tentu yang pertama adalah anak didik saya Bu Vero. Betul. Karena mereka adalah anak-anak saya dan saya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengajar anak didik saya. Sebagai guru adalah pilihan yang sudah saya pilih, maka saya tidak mau menjadi guru yang malpraktek terhadap anak-anak didik saya. Mhm, Saya ingin menjadi guru yang bisa mengayomi anak-anak saya seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi yang menjadi kekuatan saya untuk dengan komitmen ini adalah anak-anak didik saya Bu Vero. nggih. Jadi memang kita sebagai guru itu, kita itu pekerjaan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar Iya, profesi nggih Bu Mut ya. Ada iya, panggilan hati yang kita, iya, rasakan sehingga kepuasan kita itu tidak hanya melihat murid-murid kita itu sukses di dalam pekerjaan atau apapun, tapi murid kita bahagia dalam melakukan iya, pekerjaan kita. iya Bu Maksud Vero. saya ketika murid kita belajar dan mereka bahagia, seperti itu nggih. Selanjutnya Bu Mut, ini, Iya, eee, dari proses coaching yang kita laksanakan, mungkin jenengan bisa menarik kesimpulan, bagaimana proses apa yang sudah jenengan dapatkan ketika proses coaching ini kita laksanakan, seperti itu. oke. Gini Bu Vero, dari proses coaching yang kita laksanakan hari ini dari awal sampai sekarang, yang saya rasakan adalah kelegaan hati saya Bu Vero. Saya merasa lega karena saya bisa berbagi dengan panjenengan. Ada orang yang mau mendengarkan keresahan-keresahan saya. Ada orang yang tahu bagaimana rasanya seorang guru yang apa ya namanya resah terhadap anak didiknya. Apakah saya mampu untuk mendidik anak-anak didik saya? Karena saya tidak mau menjadi seorang guru yang malpraktek. Saya ingin anak-anak didik saya menjadi anak-anak yang merdeka secara lahir maupun batin. Nah, dari kegiatan ini, alhamdulillah saya merasa lega Bu Viro. Alhamdulillah. Ya, Sampun? nggih Bu Nggih. Viro. Jadi harapan, saya selaku coach di sini, kita bisa bersama-sama belajar Bu Mut. Bisa pasti permasalahan ini juga tidak hanya berada di sekolah panjenengan, tapi ini hampir semua guru pasti juga menginginkan hal yang sama, meningkatkan motivasi dan minat belajar dari murid tersebut. Jadi ini adalah sedikit langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama dan semoga hasilnya dapat kita capai dalam waktu yang, eee, segera, nggih. Segera bisa kita capai biar saya itu punya prinsip seperti ini Bu Mut. Kemarin itu ketika saya berbincang dengan teman-teman itu, ketika melakukan diskusi
Itu ada kalimat yang seperti ini, teman saya mengatakan seperti ini, "Sudah saatnya yang muda yang berkarya untuk sebagai seorang guru." Tapi kalimat tersebut saya sampaikan kepada teman saya seperti ini, "Bukan saatnya yang muda yang berkarya, tapi sudah saatnya murid kita bahagia." Jadi fokus kita bukan ke karya kita sebagai seorang guru, tapi fokus kita adalah untuk kebahagiaan murid-murid kita. Murid-murid kita. Dan itu bisa kita laksanakan untuk segera kita laksanakan dan benar-benar kita bisa mengajak murid-murid kita untuk meningkatkan motivasi belajar, minat belajar, dan kita bisa memfasilitasi itu semua. Nah, jenengan juga sudah merasa lega dan bahagia ketika proses coaching ini terjadi, jadi proses coaching ini bisa kita akhiri nggih, Bu Mut? Nggih, Bu Viro, terima kasih banyak sudah Oke, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk saya. Nggih, sama-sama Bu Mut, semoga Oke. ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, Bu Viro, Amin. amin. Tidak malpraktek, Bu Viro. Betul sekali. Yes, kalau begitu saya akhiri nggih, Bu Mut. Nggih, Bu Assalamualaikum Viro. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.